Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak dan sangat besar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, menggunakan nikmat Allah itu untuk beribadah dan mengerjakan ketaatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini pekan ketiga kajian kita adalah tentang akidah Islamiyah dengan rujukan utama itu kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah atau Akidah Islam karya Said Sabiq. Dan pada pekan ketiga bulan yang lalu kita telah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah bagian pertama. Nah, bagian pertama itu kita telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah tasdik, membenarkan, mempercayai atau mengakui. Jadi iman kepada Allah itu membenarkan adanya Allah, mengakui adanya Allah, dan mempercayai adanya Allah. Nah, bagaimana agar kita bisa tasdik, bisa membenarkan? Dalam kitab ini dikatakan tasdik itu bisa melalui dengan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengenal. Jadi untuk iman kepada Allah kita harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Mengenal Allah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ma'rifatullah bil akli, mengenal Allah dengan menggunakan akal pikiran. Dan yang kedua ma'rifatullah bin nakli, mengenal Allah dengan menggunakan wahyu Al-Quran dan hadis. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ma'rifatullah bil akli, mengenal Allah dengan akal. Nah, mengenal Allah dengan akal adalah dengan cara memikirkan, memperhatikan, merenungkan ciptaan Allah, jagat raya dan isinya yang terhampar di sekitar kita. Dengan memikirkan, merenungkan dan memperhatikan jagat raya sebagai ciptaan Allah, akan sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini, jagat raya ini, ada yang menciptakannya, ada penciptanya, ada kholiknya. Sampai sana hadirin. Dan akal pikiran itu diperintahkan untuk selalu memikirkan ciptaan Allah dan dilarang untuk memikirkan zat Allah. Dalam hadis yang sudah kita sampaikan, Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Pikirkanlah, renungkanlah, perhatikanlah ciptaan Allah dan jangan memikirkan, jangan memperhatikan zat Allah. Sebab zat Allah itu di luar kemampuan akal manusia untuk memikirkannya. Nah, jadi dengan makrifah dengan akal itu akan sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada kholiknya, ada penciptanya. Siapa nama pencipta itu dan apa sifat-sifatnya tidak bisa dijawab dengan akal pikiran. Disinilah kita masuk kepada makrifah yang kedua yang akan dibahas malam ini, ma'rifatullah bin nakli, mengenal Allah melalui wahyu. Dengan membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita akan mengenal Allah.
Apa yang dapat dikenal? Dua. Pertama adalah Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang baik. Yang kedua adalah Sifatullahil Ulia, sifat-sifat Allah yang tinggi. Dikenal dalam istilah para ulama itu asma wa sifat. Asma itu nama-nama, sifat itu atribut. Bukan asma penyakit bengek ya. Itu mah asma, ini asma itu nama-nama Allah. Nah, Allah sendiri itu termasuk nama kan, nama pencipta. Dan nanti ada 100 lebih nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya meskipun yang populer di kita 99. Nah, malam ini kita akan membahas tentang sifat dulu, tentang sifat-sifat Allah yang jumlahnya pun sangat banyak. Dahulu hadirin di Indonesia banyak orang belajar akidah, belajar ilmu tauhid itu menggunakan madhab Asy'ariyah, yaitu metode memahami sifat Allah yang digunakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan dikenal dengan istilah sifat 20. Jadi yakin Allah itu punya sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Dan biasanya suka dihafalkan Pak dengan dilakukan. Enak ya Pak, dulu waktu saya masih kecil belajar di Tajuk, Pak. Tajuk itu ya musola kecil, tidak ada lampu, hanya cempor, 4 romak, sambil duduk di juru Pak, gagaru bujur Pak. Itu oleh guru saya diajarkan sifat 20 hafalkan. Dan sampai sekarang masih hafal. Ya mungkin bapak-bapak juga yang punya pengalaman pasti hafal. Disebutkan Pak, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Itu kalau jawabannya begitu kata ustadznya toyib ya, keren, bagus, hebat. Wah, langsung Pak hidung itu langsung membengkak. Nah, teman saya yang kurang rajin ngaji dan sering ngobrol bahkan sering main-main ditanya, coba kamu wujud kidam bako poho deui teu apa deui, cepret Pak sing balik ngajina supaya pinter. Nah itu dulu ini. Nah tetapi belakangan saya pelajari bahwa tidak semua umat Islam para ulamanya yang menyetujui dengan metode Imam Asy'ari ini. Salah satu koreksinya adalah bahwa sifat Allah itu tidak terbatas 20. Satu itu ya. Yang kedua, di antara sifat yang 20 itu ada beberapa sifat yang tidak ada padanannya dalam Al-Qur'an. Seperti wujud. Wujud artinya ada. Ada itu bukan sifat. Ada itu adalah zatnya. Ada kan, bukan sifat. Ada juga sifat seperti kidam. Kidam itu dahulu. Bako, bukan bako moleng ini. Bako itu kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang baru, dengan makhluknya. Memang secara esensinya benar, tapi istilah kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi tidak ada di Quran hadis. Jadi itu istilah yang dibikin. Nah, makanya beberapa ulama menolak dengan sifat 20 itu. Nah, Said Sabiq dalam kitabnya ini termasuk yang tidak menggunakan sifat 20. Nah, beliau hanya menyebutkan beberapa sifat Allah yang penting. Sebab nanti sifat Allah yang lain yang lengkap itu dalam Asmaul Husna. Sebab kalau nama Allah itu menunjukkan sifat. Kalau sifat belum tentu nama gitu. Ini kaidah yang digunakan para ulama. Nah, baik Pak, kita akan ikuti uraian Said Sabiq dalam kitabnya ini. Beberapa sifat Allah yang penting dari Al-Quran ini. Pertama adalah awal wal akhir. Allah itu awal dan akhir. Kalau menggunakan teori Imam Asy'ari,
awal itu adalah kidam, kalau akhir itu bako. Jadi awal itu Allah itu ada sejak awal dan tidak pernah tidak ada. Jadi adanya Allah itu tidak pernah didahului oleh tidak ada. Beda dengan makhluk. Misalkan Masjid Muhajirin itu ada, tapi sebelumnya tidak ada kan. Jangankan Muhajirin, Pak, langit bumi pun yang sekarang ada asalnya tidak ada. Kalau Allah adanya itu tidak didahului oleh tidak ada, itu namanya awal. Kalau akhir artinya apa? Adanya tidak ada ujungnya, tidak berujung, jadi abadi. Jadi kalau dibuat garis lurus, Pak, Allah itu tidak ada startnya, tidak ada finishnya, nyambung terus, Pak. Nah, terus gimana nanti kalau sebelum Allah ada apa? Ya Allah tuh ada sendirian sebelum adanya alam. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan yang keliru. Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu bukan diciptakan tapi menciptakan. Allah bukan makhluk tapi khaliq. Jadi pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, ini jelas pertanyaan yang salah alamat, keliru. Allah itu tidak ada yang menciptakan, dia itu pencipta semua yang ada gitu. Ya tante asup akal, ya jangan karena akal terima aja dengan keimanan. Ya, akal manusia tuh terbatas, jadi memahami tentang Allah itu. Makanya yang diperintahkan kan akal kita gunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Banyak hadirin persoalan-persoalan yang belum terjawab dengan akal. Coba kita buka buku-buku ilmu pengetahuan modern, itu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta yang belum terjawab oleh para ahli di bidangnya. Apalagi memikirkan pencipta Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan akal manusia. Nah, sebagai dalil Allah itu awal dan akhir, surat Al-Hadid ayat 3. Jadi istilahnya ada di Quran, Al-Hadid ayat 3. Di sini disebutkan huwal awalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal. Awal itu tidak ada permulaannya kan? Dan dialah yang akhir, tidak ada kesudahannya. Kemudian waz zahiru, dialah yang zohir, yang terang benderang. Maksud terang benderang itu bagaimana? Yang dimaksud dengan terang benderang itu adalah ciptaan Allah itu sangat terang benderang, sangat nyata, membuktikan adanya pencipta. Itu maksud ad-dhahiru menurut para ulama. Jadi zohir, terang benderang, nyata, jelas, artinya ciptaan Allah itu jelas nyata sebagai bukti adanya Allah pencipta. Wal batin, yang tersembunyi. Yang tersembunyi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Tidak bisa dilihat wujudnya, tidak bisa didengar suaranya, dan tidak bisa diraba. Itu Allah tuh tersembunyi. Yang terang benderang ciptaannya, sementara Allahnya itu tersembunyi. Dan kemudian pada ujung ayat Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi mengetahuinya bukan hanya sebagian tapi seluruh, bukan hanya sedikit tapi ya semua yang ada itu Allah tahu. Nah ini hadirin, ini surat Al-Hadid ayat ketiga. Nah kemudian dalam hadis Nabi sebagai penguat, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, Nabi berkata, ini bagian yang awalnya tidak saya bacakan, bagian terpentingnya saya bacakan. Kata Nabi, kanallahu walam yakun syai'un qablahu. Allah itu ada sebelum apapun ada. Jadi Allah itu ada sebelum alam itu ada. Jadi kalau alam itu asalnya tidak ada, diadakan. Dalam bahasa akidah, alam itu adalah hudus, baru. Baru itu artinya asalnya tidak ada. Nah kemudian wa kana arsyuhu alal ma'i. Ini kita yakin Pak, hadis Pak, wahyu. Dan
Arasy Allah itu ada di atas air. Apa itu arasy? Arasy itu singgasana, seperti kursi kerajaan lah kalau dalam kehidupan kita. Tentu arasy itu tidak seperti kursi kerajaan. Bagaimana? Nggak tahu Pak, sebab tidak ada informasinya, tidak dijelaskan. Karena Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak menerangkan, kita tidak boleh mencari tahu dengan akal kita. Serahkan aja kepada Allah. Arasy itu ada, dan Allah itu istiwa bersemayam di arasy. Arasnya kita tidak mengetahui hakikatnya, cara Allah bersemayam pun di luar kemampuan kita memahaminya. Pokoknya imani saja. Beres kan Pak? Nah, dan arasy itu di atas air. Tentu yang dimaksud di atas air itu bukan seperti perahu nempel di air. Bukan Pak. Seperti gini Pak, langit-langit masjid di atas lantai. Apakah nempel? Tidak, kan ada ruang kosong, ada jarak. Langit di atas bumi, jelas tidak nempel kan? Ada ruang jarak yang sangat jauh. Aras di atas air, artinya aras itu makhluk yang ada di atas, sedangkan air yang ada di bawah. Dan hadis ini pun menjadi dalil bahwa aras dan air itu adalah dua makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Nah, sebelum aras ada, Allah di mana? Ya, tidak dijelaskan. Setelah aras ada, Allah itu bersemayam di sana, di aras itu. Jangan bikin pusing, tenang aja lah. Pokoknya mah kita tidak tahu aja lah, di luar pemikiran kita. Nah, kemudian summa khalaqas samawati wal ardo. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi, wa kataba fid dzikri kullasyai'in, lalu mencatat segala sesuatu di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi maksudnya alam semesta yang kasat mata, yang empiris ini, langit dan bumi itu diciptakan setelah aras dan air. Kalau aras dan air di sini itu makhluk yang gaib, kalau alam semesta itu makhluk yang empiris, yang nyata, yang syahadah. Makanya kalau kita mempelajari tentang sejarah terbentuknya jagat raya, itu ada di kajian tuh. Sejarah terbentuknya jagat raya atau asal mula jagat raya. Ternyata para ilmuwan kontemporer itu mengakui jagat raya itu ada awalnya. Jadi pernah tidak ada, kemudian ada. Cuman banyak mereka yang mengatakan adanya itu kebetulan. Jadi sendiri, tidak ada pencipta. Itu ateis. Tapi mereka ini mengatakan alam semesta itu awalnya tidak ada. Ya, bagaimana itu kalau menurut teori yang paling kontemporer yang dianggap benar, dianggap Pak, nanti bisa aja dikoreksi kan? Itu dari teori Big Bang, dentuman besar, ada ledakan dahsyat yang terjadi itu kira-kira 15 miliar tahun yang silam. Sebelum masjid ini ada Pak. Itu jauh sebelum Bapak lahir lah. 15 miliar tahun yang silam. Ya sebelum pasar induk dibikin, jalan layang ada tuh, wah itu masih belum ada. Itu ada ledakan dahsyat. Dan beberapa ulama cendekiawan Muslim itu mengatakan teori ini katanya sejalan dengan Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 30 Pak. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanata rotskon papatak nahuma. Apakah orang-orang kafir itu tahu bahwa dulunya langit dan bumi itu satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan. Nah, papatak nahuma itu kata para ilmuwan itu namanya Big Bang itu. Ledakan dahsyat, meledak, padatan yang itu massa jenisnya gede, meledak nanti berhamburan langit dan bumi. Ada yang jadi bintang, jadi matahari, bulan, planet, bumi, dan muncullah jagat raya. Dan mereka mengatakan jagat raya ini ada permulaannya. Dan mereka juga mengatakan jagat raya ini ada kesudahannya, akan ada masa kehancurannya. Itu mereka mengakui diri tanpa wahyu. Nah, kalau kita sebagai muslim
Tentu jagat raya ini asalnya tidak ada, menjadi ada, creatio ex nihilo, penciptaannya dari tidak ada. Apakah bisa? Ya bisa. Allah kan Maha Kuasa. Jadi ada, hadirin. Nah, ini perlu saya beri catatan sedikit. Pendapat Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, ini bertentangan dengan pendapat ilmuwan modern dan Al-Quran. Nah, ini Aristoteles itu mengatakan alam itu bersifat kodim, artinya tidak ada permulaannya. Yang kata dia, alam itu adanya bersama-sama dengan Tuhan. Aristo menyebutnya Tuhan, bukan Allah, sebab tidak pernah ngaji di Muhajirin. Ya apalin Allah, Tuhan. Dan kata Aristoteles, Tuhan itu bukan pencipta alam, tapi penggerak alam. Namanya itu the first mover, penggerak pertama. Nah, kemudian dioper oleh filsuf Muslim menjadi apa? Al-Muharrik awal, penggerak pertama. Ibnu Sina, Al-Farabi itu mengatakan bahwa alam ini adalah kodim, tidak ada permulaannya. Itu mengadopsi pemikiran Aristoteles yang keliru menurut Quran dan menurut sains modern. Ini hati-hati aja, sebab banyak ada lah, terutama orang-orang yang belajar filsafat Islam yang membela pemikiran Ibnu Sina. Ya jelas bertentangan dengan akidah. Imam Ghazali bahkan mengkritik itu pemikiran kufur, pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam dari Quran, dari hadis, dan juga sekarang dibuktikan oleh para saintis modern. Jadi alam semesta ini ada awalnya, ketika dentuman itu awalnya. Nah, cuman bahannya apa? Kalau menurut akidah Islam, alam semesta itu diciptakan dari ketiadaan. Bisa? Ya bisa, kan Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian kita lanjut tentang sifat yang berikutnya, hadirin. Nah, sifat yang kedua yang diungkap dalam kitab ini adalah laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada yang serupa dengannya. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam akidah Asy'ariyah disebut dengan mukhalafatul lil hawadisi. Ya sama esensinya, cuman istilah yang digunakan Said Sabiq ini istilah Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 11 dalilnya. Silakan Bapak buka. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, tidak ada yang serupa. Itu Quran, pada dalil Quran. Ya dengan akal sehat pun kita bisa menerima yang dibuat tidak sama dengan yang membuat, yang dijadikan tidak sama dengan yang menjadikan. Bapak membuat bala-bala, kan? Bala-bala dengan bapak kan tidak sama, beda jauh, Pak. Ibu-ibu bikin surabi, surabi dengan ibu-ibu beda, Pak. Itu tidak sama lah. Bapak seri, Pak, dengan surabi itu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang jelas beda antara yang dibuat dengan pembuatnya, antara yang dijadikan dengan yang menjadikan, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Itu berbeda sekali. Itu dengan akal sehat dapat diterima. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kan ada kesamaannya antara Allah dengan manusia. Contohnya misalkan manusia itu mengetahui, punya ilmu. Allah juga mengetahui. Itu sama dalam namanya, tapi dalam hakikatnya berbeda. Sebab manusia mengetahui terbatas, sedangkan Allah mengetahui tak terbatas. Disebut dengan istilah maha mengetahui. Beda. Manusia mengetahui, tapi bukan maha mengetahui. Bedanya pakai mahanya itu. Coba kalau kita buka Al-Quran, hadirin, Allah tuh maha mengetahui. Tadi kan bikuli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Sampai banyak ayat yang menggambarkan pada kalimat yang indah. Nanti kita bacakanlah kesempatan lain. Allah mengetahui daun yang gugur dalam kegelapan malam. Berapa daun yang kering, yang basah, Allah mengetahui.
Allah mengetahui biji yang belah dalam kegelapan bumi. Allah mengetahui berapa telur yang menetas pada satu masa. Jelas sekali mengetahui isi hati manusia, mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Bayangkan, semuanya Allah tahu. Manusia bagaimana, Pak? Wah, enggak lah. Kecil, Pak, manusia itu. Itu ada hadis yang menjelaskan tentang ilmu Allah, Pak, dengan ilmu manusia. Itu ibarat orang yang pergi ke lautan, mencelupkan telunjuknya ke air laut. Nah, itu air yang menempel di telunjuknya itu ilmu manusia. Hanya 2 tetes lah. Sedangkan sisa air di samudra yang luas, dalam, tak bertepi, itulah ilmu Allah. Betapa jauh, tidak bisa dibandingkan. Ya, coba kita beri contoh lah. Coba datangkan orang yang paling pandai di dunia. Orang yang paling pandai itu secara akademis biasanya dia mencapai gelar doktor, Pak. Jabatannya profesor, kan? Ya, profesor doktor. Coba cari, Pak, profesor doktor dalam bidang biologi, ilmu hayat, ilmu tentang makhluk hidup. Tanya kepada profesor biologi itu, berapa jumlah pohon jambu yang ada di kota Bandung? Jawabannya bagaimana? Tidak tahu. Sebab tidak pernah diajarkan di sekolah juga. Tidak pernah ada ilmunya, kan? Ya, jangan di kota Bandung lah. Di halaman profesor itu ada pohon jambu. Tolong, berapa lembar daun jambu yang ada? Ada jambunya, berapa butir biji jambunya? Ini tidak ada di hadapannya. Tidak bisa, banyak tidak tahunya. Karena kan profesor doktor, Pak, tak apa lu kieu, diajarkeun. Ya itu kan luar biasa. Berapa jumlah ikan di lautan? Berapa liter air laut yang ada di dunia? Berapa gram, berapa kilogram itu garamnya? Wah, Pak, gelap gulita lah. Banyak tidak terjawab. Itulah satu tetes tadi. Jadi manusia mengetahui, Allah Maha mengetahui. Jadi berbeda. Yang sama mengetahuinya, tapi secara hakikatnya mengetahuinya jauh berbeda. Itu yang ini hadir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan untuk sifat-sifat yang seperti ini ulama sepakat. Nah, yang ada perbedaan itu, Pak, dalam memahami sifat Allah yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Kita beri contoh buat iman yang paling ramai dibicarakan, Pak, tentang Allah bersemayam. Kan kalau kita ikut Al-Qur'an, Pak, secara detail, secara letterleknya, Allah itu bertempat di atas, Pak, di langit atau di aras tepatnya. Jadi aras itu sebuah tempat di atas langit. Di sanalah Allah bertempat. Nah, ada ulama yang mengatakan Allah tidak bertempat. Bukan di langit, bukan di bumi, bukan di mana-mana. Bahkan ada mengatakan Allah di mana-mana. Yang tepat itu Allah itu bertempat. Nah, tempatnya tidak sama dengan tempat manusia, itu aja. Kalau menurut ulama salafiyah. Kalau ulama kholaf, beberapa ulama kholaf Asy'ariyah itu mengatakan Allah tidak bertempat. Nah, kita ambil ayat Quran surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa, bersemayam di atas arasy. Nah, kalau ulama salaf, sahabat tabi'in itu memahaminya Allah memang bersemayam di atas aras, tapi caranya tidak diketahui dan berbeda dengan makhluk yang bersemayam di atas singgasana. Karena Allah dan makhluk berbeda, sama-sama bersemayam tetapi berbeda di dalam caranya dan tidak diketahui. Kenapa? Sebab tidak dijelaskan oleh Allah. Makanya Imam Malik pernah berkata tentang bersemayam ini, kata beliau, al-istiwa maklumun. Bersemayam itu maklum, diketahui oleh umum, bersemayam itu diketahui. Tapi wal kaifu, cara Allah bersemayam majhulun, tidak diketahui, majhul. Nah, wal imanu bihi wajibun.
beriman bahwa Allah bersemayam di aras wajib hukumnya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya bid'ah. Jadi Bapak jangan bertanya Pak, bid'ah itu. Jadi kalau bahas ini paling enak Pak, bertanya bid'ah udahlah. Jempe Pak. Mau nanya ke disebut bid'ah. Itu hadirin. Itu Imam Malik. Jadi ternyata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 4 imam madhab fikih ini akidahnya akidah salaf Pak. Sahabat dan tabi'in. Tapi banyak di kita di Indonesia ulama yang mengaku bermadhab Syafi'i dalam fikihnya, dalam akidah madhabnya Asy'ari. Yang bagaimana menakwilkan, memalingkan makna istawa menjadi istaula. Jadi kata madhab Asy'ari, Allah itu bukan bersemayam di aras, berkuasa. Allah itu berkuasa di aras. Berkuasa aras, langit semua dikuasai Allah, bukan bersemayam. Sebab kata mereka, kalau Allah bersemayam serupa dengan manusia. Padahal Allah tidak serupa kan? Ya, padahal ulama salaf itu menjelaskan bersemayamnya sesuai dengan keagungan Allah yang berbeda, tidak serupa dengan makhluk yang caranya majhul, tidak dapat diketahui, tapi wajib kita mengimani. Itu yang dikenal dengan istilah isbat wa tafwid, menetapkan adanya sifat bersemayam, tapi tafwid Pak, menyerahkan caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu untuk membahasnya sebab tidak ada penjelasan. Gitu Pak. Jadi akidah ini selamat. Pokoknya yang diterangkan Quran terima saja. Seperti yang agak rumit Pak kalau dijelaskan dengan pendekatan manusia. Dalam hadis Bukhari Pak tentang Allah turun ke langit dunia. Ini ada hadis kan? Ini Bapak yang rajin tahajud kan suka baca hadisnya Pak. Jadi pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Dari aras turun ke langit dunia. Itu pada jam 3-an lah, jam 3 dini hari. Ini bagaimana turunnya? Nuzul Pak. Nah kalau kita ikuti pendapat ulama salaf, kembalikan ke Imam Malik, tentang turun sudah diketahui, cara Allah turun tidak diketahui, meyakininya wajib, bertanyanya bid'ah, titik, selesai. Nah beberapa orang yang ikut madhab Asy'ari itu menakwilkan turun ini turun rahmatnya, bukan Allahnya. Sebab kalau Allahnya turun bingung tanya, jam 3 di mana atau Allah turun? Sekarang di Bandung jam 3 Allah turun. Kalau di Pakistan belum turun Allahnya. Nanti jam 3 di sana, jam 5 di sini Allah turun di sana. Jadi Allah tidak pernah naik-naik, turunnya terus ya. Kira naiknya Pak. Nah ini keliru. Mengapa? Sebab membicarakan Allah dengan pendekatan pengalaman manusia. Kan Allah tuh beda dengan manusia tuh Pak, segala-galanya. Jadi jangan disamakan dengan manusia. Itu waktu mana jam 3-nya Allah turun. Nanti turunnya terus-terusan, naik-naik, turunnya terusin. Kan jam 3 itu beda-beda Pak tiap tempat di dunia ini. Itu kalau di YouTube banyak kok perdebatan ini. Banyak yang ya kadang-kadang ya sampai menghina Allah turun, ini mustahil katanya. Ya padahal Allah turun itu Pak tidak sama dengan turunnya makhluk, gitu aja lah. Allah itu kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu menggenggam langit dan bumi Pak. Bayangkan Pak. Jadi itu Pak tentang laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Atau dalam surat Al-Ikhlas walam yakulahu kufuwan ahad. Ada waktu ya. Nah itu sifat Allah yang kedua ya. Sama halnya dengan yang lain seperti apa ya? Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa pengertian tangan di sini? Kalau ulama salaf, ulama zaman sahabat tabi'in termasuk Imam 4 Pak, itu memahaminya Allah, tangan Allah itu ya tangan Allah.
Tapi tidak sama dengan tangan bapak-bapak, Pak. Apakah jempolnya sama, telunjuknya jebrak, karadak? Enggak, Pak. Allah bertangan itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jelas Allah bertangan beda dengan tangan manusia. Dan kita tidak tahu bagaimana yang sebenarnya tangan Allah itu. Yang jelas beda dengan tangan makhluknya, dengan tangan manusia. Kita wajib mengimani, ini ulama salaf. Kalau ulama kholaf, ulama belakangan, Imam Asy'ari itu mengatakan yadullah itu bukan tangan tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kemudian tentang Allah itu bermata, Pak. Jadi tajri bi'ayunina, itu perahu Nabi Nuh berjalan dengan penglihatan mata kami, bi'ayunina. Ayun itu kan mata. Nah, ini Allah tuh ada matanya, tapi laisa kami syai'un, tidak serupa dengan matanya makhluk. Kalau Asy'ari itu menakwilkan, memalingkan makna ain itu adalah mengawasi katanya. Allah mengawasi, bukan Allah punya mata katanya. Kalau Allah punya mata itu nanti dianggap keliru. Nah, ikut iman ini tentang sifat-sifat perbuatan ini memang yang paling aman, yang paling selamat itu ikuti madhab salaf, Pak. Ulama salaf zaman sahabat tabi'in. Jadi kita menetapkan tapi menyerahkan, menetapkan adanya dan menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Sebab itu tidak dijelaskan. Nah, kalau madhab Asy'ariyah ini banyak yang mengkritik, sebab siapa yang menjelaskan bahwa mata itu adalah mengawasi, siapa yang menjelaskan tangan itu berkuasa atau bersembahyang itu berkuasa, itu tidak ada penjelasan dari Allah, dari Rasulnya, dianggap bid'ah, Pak. Nah, ada lagi, Pak, sekte ya yang ini menyimpang jelas dari akidah Islam, itu mujassimah namanya. Mujassimah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bertangan, tangannya seperti tangan kita, dua begini, ada jarinya 5. Allah misalkan bermata seperti mata kita, ada alisnya, ada bulu matanya, ada mata hitamnya, ada putihnya. Itu mujassimah. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas ini sudah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita iman. Penjelasan sifat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Insyaallah untuk sifat yang lainnya kita akan jelaskan pada pekan ketiga bulan Mei, Pak. Karena bulan depan kan bulan Ramadan, libur, taraweh sajalah. Demikian buat iman kajian akidah tentang sifat Allah yang mesti kita pahami, sebab itu merupakan bagian yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk meningkatkan ma'rifatullah, mengenal Allah menurut nakli wahyu Al-Quran dan hadis. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.